Halo guys, welcome to my channel. Assalamualaikum. Ini minggu kemarin aku bahas tentang pengalaman aku ikut seleksi STIN. Yang pengen tahu kalian bisa cek di sini. Dan kali ini aku bakal bahas tentang apa-apa aja tes seleksi STIN itu dan apa-apa aja tahapan gambaran dari tes seleksi STIN itu. Oke, langsung aja. Halo guys, aku Nisa dari masa depan. Jadi barusan aku baca-baca komen dan beberapa aku nemu komen kok publik. Jadi pengalaman aku yang menurut aku ini nggak pribadi. Walaupun rahasia negara, aku juga baca-baca web pengalaman-pengalaman orang saat mengikuti seleksi STIN ataupun kedinasan lain. Sebelum ikut STIN, tahun 2019 aku juga ikut pelatihan seleksi kedinasan Polri dan menurut aku seleksi dan tahapan tesnya itu hampir sama. Aku juga sering berbagi pengalaman sama teman-teman aku yang dulunya ikut seleksi kedinasan. Apa dari mereka ada yang lolos dan sekarang kalau di kedinasan itu, di video sebelumnya itu aku cuma mau sharing pengalaman aku ke kalian dan aku baca di web orang yang sharing tentang pengalamannya juga. Jadi buat kalian yang ingin masuk kedinasan pasti nggak asing dengan bahasan aku kali ini. Itu pengetahuan umum. Pasti banyak juga yang les ataupun baca-baca buku ataupun baca-baca website. Pasti kalian nyari-nyari tahu dong. Aku bakal letak website link di description box yang sering aku baca buat nyari tahu kedinasan, fakta-fakta tentang kedinasan, aja tahapan dan seleksinya aku bakal letak di description box. Pastinya ini tuh pengetahuan umum guys. Di sini aku bakal sharing tips seleksi kedinasan versi aku, teman-teman aku dan senior-senior aku. So, enjoy watching. Untuk yang pertama yaitu tes administrasi atau tes berkas. Mungkin kalian udah tahu semua apa-apa aja berkas untuk daftar kedinasan. Untuk STIN sendiri, berkas yang harus kalian print out itu kartu peserta seleksi. Pesertaku udah diambil sama pihak STIN, tinggal kerangkanya. Ini kartu peserta ujian. Kemarin waktu aku checklist persyaratan administrasi, aku lupa ngeprint ini. Staff-staff sana bilang harus di print out sekarang, print out langsung. Untung waktunya keburu. Jadi kalian harus print out ini wajib di print out. Kalau kalian nggak print out ini, lalu pengumuman pelaksanaan SKD di print out lembar 1, lembar 2, dan lembar 3. Ini nomor-nomor kalian serta jadwal kalian kapan kalian akan ujian nanti. Di stabilo untuk ditandai biar kalian lebih mudah menemukannya. Terus ada surat lamaran calon peserta. Ini kayak gini surat. Nanti kalian tanda tangani terus dimaterai 6.000. Terus ada surat izin orang tua, ditanda tangani sama orang tua kalian baru diamanterai 6.000. Jadi aku kemarin kan bilang kalau aku ikut seleksi STIN itu nggak bilang sama orang tua, jadi ini aku tanda tangani sendiri. Terus surat pernyataan tidak terikat perjanjian oleh suatu ikatan dinas. Ada surat pernyataan orang tua atau wali kesediaan tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Ini ada 2 lembar. Baliknya kalian tanda tanganin, baru orang tua kalian tanda tanganin. Begini. Terus ada fotokopi ijazah SMA. Ini kalian legalisir. Buat yang nggak punya, buat yang tamat tahun ini, gak apa-apa pakai SKL asal udah dilegalisir sama sekolah. Terus ada akte kelahiran 2 lembar, kopi kakak 2 lembar. Terus ada pas foto berwarna ukuran 4x6 ini. Sebenarnya warna biru, cuman pas foto aku udah diambil sama pihak sana atau jatuh atau hilang, aku lupa. Foto berwarna ukuran postcard, tampak depan, samping, sama belakang masing-masing 2 lembar. Ini yang depan, ini yang samping, dan ini yang belakang. Terus ada foto orang tua atau wali sebanyak 2 lembar postcard. Itu fotonya kayak gini. Ini harus full badan 2 lembar. Buat yang nanya, kalau nggak bilang sama orang tua ambil pas fotonya itu gimana? Kalau yang cara aku bilang aku mau ngambil beasiswa, jadi harus membutuhkan foto postcard dari orang tua, jadi aku foto. Tapi kalau bisa kalian jujur aja sama orang tua kalian, karena doa orang tua itu kan mujarab, itu maling manjur. Jadi doa orang tua itu masuk ke tahap 2, seleksi SKD atau seleksi kemampuan dasar. Di SKD ini kalian harus mempelajari 3 sub bidang. Itu yang pertama IQ atau tes intelijen umum, 2 TWK,
tes wawasan kebangsaan, ketiga TKK atau KP, tes karakteristik kepribadian. Di TIU ini kalian diuji kemampuan verbal, numerik, kemampuan berpikir logis, dan kemampuan berpikir analitis. Untuk contoh soal, kalian bisa searching di Google, banyak banget pembahasannya. Atau yang kedua, TWK. TWK ini kalian harus banyak-banyak baca buku Undang-Undang Dasar 45. Buat yang sering cabut dulu waktu pelajaran PKN, kalian harus banyak-banyak belajar. Gak usah dihafal banget, baca aja, tapi diulang-ulang. 3. TKP. Tes ini lebih banyak menanyakan soal tentang kepemimpinan. Jadikan peran utamanya itu diri kalian sendiri. Jadi misalnya di organisasi ada anggota bermasalah. Sebagai seorang pemimpin, apa tindakan yang harus kalian lakukan? Menurut aku semua jawaban dari tes TKP ini gak ada yang salah. Cuman kita harus milih jawaban yang paling terbaik. Untuk tes ini usahakan untuk menjawab semua soal. Karena untuk tes ini semua jawaban ada nilainya. Tiap jawaban ABC itu ada poinnya. Ada 1, 2, 3, dan 4. 3. Seleksi psikolog atau psikotes. Menurut beberapa orang ini tes yang paling mudah, tapi menurut aku pribadi tes ini adalah tes yang paling bikin mual. Kayak yang aku bilang di video sebelumnya, di tes psikotes ini aku nggak belajar banyak, jadi aku kayak terlalu remeh gitu sama tes ini. Karena menurut aku mudah. Di tes ini tuh perlu fokus, telitian, sabaran. Tes ini tuh berlangsung dari pagi sampai sore. Di tes psikolog ini beberapa seleksi yang aku ingat. Pertama, deret aritmatika. Itu misalnya 1, 3, 5, 7, 9 dan titik-titik. Kan harus mengisi titik-titiknya itu sesuai dengan pola. Deret aritmatika ini aku yakin bagi kalian mudah kok. Tipsnya, cari soal yang lebih mudah dulu, baru soal yang lebih sulit, agar kalian gak kehabisan waktu. Usahakan untuk teliti. Kedua, logika penalaran. Di tes ini lebih menguji kemampuan kalian membedakan atau satu bentuk bangun ruang. Misal, diberikan bangun yang acak, kalian harus milih mana yang sesuai dengan pola pada gambar sebelumnya. Ketiga, analog verbal. Ini lebih menguji kemampuan bahasa kosakata kalian. Misalnya, mobil, bensin. Itu sama dengan pesawat, titik-titik. Biasanya kalian harus banyak belajar kosakata. 4. Warteg. Ini lebih ke imajinasi kalian. Jadi kalian dibagikan kertas. Kertas itu ada 8 kotak, isinya garis dan titik. Tipsnya, coba menggambar benda hidup di yang bergaris lengkung atau titik, dan berbanti yang bergaris lurus. Kalau bisa, gambar secara acak, berkotak dari kiri ke kanan. Usahakan untuk sekreatif mungkin. Jangan menggambar yang terlalu rumit, yang simpel aja tapi mudah dipahami. Yang kelima, gambar orang dan pohon. Sini kalian harus gambar seseorang jelas dari kepala sampai kaki. Idola kalian, inspirasi kalian. Si tokoh ini tuh harus ngelakuin suatu aktivitas gitu, dapat menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari yang dia miliki. Pohon sendiri kalian bisa gambar pohon yang biasa aja. Tipsnya itu gak mesti bagus, asal gambarnya itu jelas. Usahakan rincian bentuk orang dan pohonnya itu lengkap. Kan gak harus gambar pemandangan, sawah, hutan, gunung, lautan, rumah. Itu gak perlu. Keenam, hitungan koran. Ini tes yang paling bikin aku mual. Tesnya itu berupa angka. Jadi kalian menjumlahkan angka dari atas ke bawah. Kalau jumlahnya lebih dari 9, apa yang ditulis itu angka yang kedua. Kemarin aku waktu tes ini dikasih satu lembar besar sampai nutupin meja, dan itu semua angka. Aku ngerjainnya itu gak sampai habis, sekitar 10 angka lagi. Ada teman satu ruang ujianku, ya sampai nambah kertas. Pas dia nambah kertas, aku kaget. Wah, debak. Kok bisa gitu? Dan di situ aku berhenti. Di situ aku kehilangan fokus karena saking kagetnya, sambil ngeliatin dia. Dan di kertas kedua itu dia nyelesain sampai setengah. Salut, keren banget. 7. Sinonim dan antonim. Pasti kalian udah tahu dong tesnya itu gimana. Tes ini kalian harus banyak-banyak main kata, sinonim dan antonim. Banyak belajar kosakata juga. 8. Tes tentang menanyakan kepribadian kalian. Aku lupa namanya apa. Di sini kalian jawab jujur aja. Seleksi yang keempat, seleksi kesehatan. Seleksi kesehatan ini dibagi lagi jadi 2. Yang pertama fisik, dan yang kedua jiwa. Di sini aku nggak banyak tahu, karena belum aku jalanin. Tapi aku bakal ngasih gambaran dan tips dikit yang aku dengar dari senior-senior aku dan beberapa web yang udah aku baca. Tuh hari tesnya kalian harus bawa semua peralatan yang dipersyaratkan. Aku tahu baju putih, celana putih ya. Sebelum tes ini kalau bisa kalian banyak-banyak minum air putih guys. Makan yang mengandung banyak minyak. Dan bahkan yang beberapa aku dengar, kita harus
puasa malamnya agar dapat melancarkan aliran darah kalian gitu. Oke, yang pertama, pengecekan dan pengambilan darah. Tipsnya kalian kurangin begadang, banyak minum susu agar tensi darah kalian itu normal. Yang kedua, tes urin. Usahakan kalian banyak minum air putih, kurangi minum obat-obatan seperti obat sakit kepala, obat mah, dan lain-lainnya. Lalu tes kesehatan fisik. Tes kesehatan fisik ini seperti ronsen jantung dan paru-paru, kesehatan mata, gigi, varises, varikokel, dan lainnya. Untuk tes jantung, tipsnya kalian banyak-banyak atur napas. Ada kemarin yang komen, "Kak, gigi aku berlubang, gimana solusinya?" Karena aku kalau bisa jauh-jauh hari giginya itu ditambal sebelum tes. Dan juga kalau ada yang buta warna, coba ke dokter mata atau bisa diterapi. Karena di STIN yang paling diprioritaskan itu adalah mata. Kesehatan yang kedua yaitu tes kesehatan jiwa. Persiapkan alat tulis kalian. Yang aku tahu soalnya itu banyak banget. Untuk tes kesehatan ini pastinya kalian bakal diperiksa seluruh tubuh guys, termasuk alat kelamin sama kayak tes kedinasan lainnya. Jadi aku ada baca salah satu web, dia menceritakan tentang pengalaman dia. Jadi ada peserta, dia lulus semuanya, badannya itu bagus banget, tapi dia terakhir masalah di mata, jadi otomatis dia gagal. Tes ini tuh yang paling diperhatikan tuh mata guys. Dan kalau kalian yang mau suntik varises, terus jauh-jauh hari karena bekas suntikannya itu nggak akan hilang dalam 3 hari. Seleksi yang selanjutnya, seleksi kebugaran jasmani. Tahu aku tesnya itu lari 12 menit, kemudian pull up, untuk yang cewek chin up, lalu push up, sit up, dan renang. Aku kurang tahu waktu dan kedalamannya itu berapa. Seleksi yang terakhir yaitu seleksi wawancara. Ini seleksi yang terakhir. Seleksi ini yang menentukan kalian melanjutkan untuk pantukhir atau enggak. Di tes ini kuncinya kalian harus konsisten sama jawaban kalian. Pastiin kalian itu nggak grogi, kalian relax, santai aja, dan konsisten dengan jawaban kalian. Oke guys, gitu aja pengetahuan aku soal seleksi STIN. Kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang kalian jalanin, aku minta maaf, because this is my experience dan yang aku dengar dari senior-senior aku dan yang aku baca dari beberapa pengalaman yang ada di web. Kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan, you can comment in below guys. Aku bakal jawab semampu aku. So, thank you for watching until end guys, and I hope ini bisa memberikan gambaran untuk kalian waktu seleksi nantinya. Oke guys, I will see you in next video. Bye.